Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kolam pemancingan Bajindul. Taram. Oke ya dulur, jadi di kesempatan video kali ini banyak yang nyaranin teman-teman, Mas Bajindul bikin kolam renang aja, ya kan? Nah, jadi seperti ini ya prosedur dan prosesnya ya bosku ya. Nah, jadi kenapa saya memilih kolam pemancingan, ya kan? Kenapa saya memilih kolam pemancingan dan kok jadi kolam pemancingan gitu guys ya. Oke, sebentar ya, saya cari tempat yang enak buat nongkrong dan buat nyantai dulu. Oke. Nah, ini bisa menemukan tempat posisi yang pas di depan warung ya guys ya. Senajan warungnya ini tidak melayani dan tidak menjual apa-apa, yang jelas ini wis tak anggap warung gitu ya guys ya. Jadi banyak yang nyaranin Mas Bajindul mending kolam renang aja dan lain sebagainya. Jadi yang pertama itu dari segi lokasi ya guys ya. Dulunya itu memang aku fokus kalau nggak kolam renang enggak, ya kan. Berhubung di satu kecamatanku juga ada kolam renang, jadi saya coba berpikir mau dibuat apa lagi gitu loh guys. Jujur aja aku dari pertama itu fokus di kolam renang. Cuman tak pertimbangkan ini om tunggu sore. Sik guys, sebentar enek wong beli guys. Sebentar sore. Nggih, Bos. Pedes apa, Mbah? Nggih. Dek, beli obat pertanian. Masih jalan obat pertaniannya, Bosku. Bentar ya. Nah, obat pertaniannya masih jalan ya, Bosku. Oke. Oke guys, mohon maaf ya kekat ya. Tadi waktu aku bikin video ada orang yang beli obat. Dan ini tadi waktunya mepet ya. Karena ini aku mau mengambil ikan patin buat maskot di Maus Padi ya guys. Oke, saya lanjut ya. Jadi kenapa saya kok nggak bikin kolam renang? Jadi impianku kenapa kok beralih ke situ, kok meleset ke situ? Karena ya itu banyak pertimbangan. Satu kecamatanku ada kolam renang, ya kan? Kita nggak mau antar sesama teman kita itu saling persaingan, kita nggak mau. Yang kedua, bikin kolam renang itu kalau kita nggak patungan, kita nggak gabung jadi satu sama grup, modal pribadi itu terlalu makan anggaran yang sangat besar ya guys ya. Bikin kolam aja itu nggak mati dari angka 100 juta untuk kolamnya saja, karena kan pompanya, terus sirkulasi pengairan, mesinnya, seperti itu. Terus yang ketiga itu untuk biaya aksesoris pendukung lainnya itu nggak cukup 50 juta ya guys ya. Jadi kurang lebih anggaran untuk bikin kolam renang dengan kapasitas satu kolam renang kecil dan lahan segitu tak budget itu ke 250 itu baru udah fix, sudah jadi taman, hiasan, mainan, warung pesisir dan lain sebagainya. Dan di situ aku nggak ada dana guys, baru saja nggak ada dana ya Maya. Aku bikin kolam pemancingan itu pun kalau sebenarnya kalau belum begitu sempurna sebenarnya aku itu nggak buka ya guys ya. Tetapi sama istri itu didukung wis nanti buka wis rame tapi dibuka aja lumayan. Alhamdulillah ngikutin saran istri, sedikit demi sedikit hasil disitulah kita bisa upgrade. Golek kekurangan kita dari mana seperti itu. Terus dan lagi kenapa nggak buka kolam renang lagi? Terutama izin ya guys ya. Kalau di kolam renang itu ada izinnya, izin ke dinas pariwisata. Jangan kurang betah. Nah, wis tak popo gocek isih ngono ben sekali-kali duran. Goyang Seperti itu. Jadi ya itulah, belum lagi kalau kita biaya perawatan. Perawatan kebersihan, terus perawatan kolam, terus dan lain sebagainya. Iya, akeh lah corongan nek kolam renang iki, duit gak enek, guys. Duit gak enek, akeh ya wis kita apa enake ngono gitu sidane. Ya, nek pemancingan sini itu jaraknya adoh-adoh ya. Jauh-jauh. Pertama, kedua kalau pemancingan itu hampir imbang lah dengan tiket masuk kolam renang. Tiket masuk kolam renang misal 8.000 ke 10.000 kalau ukuran di desa ya guys ya. Kalau di sini tiket masuk 8.000 10.000 bisa kita ambilkan dari keuntungan ikan. Terus yang sebagian bisa diambilkan dari kopi ya bosku ya.
seperti itu. Terus nah ini singgungan kok nggak gurame mas, kok nggak nila, kok lele, kok nggak tombro. Ya, jadi seperti ini jawabanku. Kenapa kok nggak ikan gulame, gak nila, gak tombro? Karena Mas kucing ini. kita itu memanfaatkan di lingkungan sekitar ya guys ya. Di lingkungan sekitar itu banyak orang yang budidaya ayam ternak. Jadi kayak ayam petelur, kayak ayam penggemukan itu banyak di sini. Nah, di situ saling berhubungan dengan ikan lele. Jadi ada kematian di perkandangan itu langsung dibuat konsumsi makanan ikan lele tersebut. Di situ lah, terus ikan lelenya kadang orang kalau ukuran besar-besar susah untuk menjualnya. Dari situlah kita ngambil peluang dari ikan yang ada di sekitar wilayah kita. Jadi kita buka pemancingan, fokusnya di ikan. Kalau ikannya nggak ada, apa yang buat pancingan? Nah, logikanya itu seperti itu. Dan akhir-akhirnya kita ngambil ikan lele ya guys ya. Kalau di sini cari tombro, cari apa itu susah bos. Carinya di mana bos? Kayak modelnya beda cara mancingnya ya, pembayarannya. Dan yang pertama dari ikannya sendiri, yang kedua dari tiket masuk. Kita bukanya di pedesaan, di lingkungan kecamatan. Itu kalau kita antem 50.000, 70.000 buat tombro, belum lagi umpannya, itu kurang memadai ya guys ya, kurang pas gitu loh, seperti itu. Wes intinya kita nggak muluk-muluk ya guys ya. Intinya aku selalu berusaha berjuang gimana caranya selagi masih muda kita membangun aset, entah itu rame atau sepi, yang penting kita itu berusaha dulu, masalah hasil belakangan ya guys ya. Kita berharap lebih, tapi kalau kita nggak mau melakukan hal dari awal ya kita nggak akan tahu ya guys ya. Tanganku kemang. Ya seperti itu ya guys, perihal tentang kenapa kok aku ngambil fokusnya di pemancingan, itulah alasanku ya guys ya. Oke ya Lur, mungkin gitu dulu ya. Jadi buat teman-teman tetap semangat. Jadi usaha itu nggak perlu diawang-awang, jadi usaha itu perlu dilakukan, dikerjakan. Masalah problem, keuntungan plus minus nanti kita tahu ketika kita udah berusaha berjuang. Oke. Dan jangan lupa kunjungi channel YouTube-nya Ismiati Bajindul. Nah, ini yang pegang kamera aja guys. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube-nya. Siapa ini namanya YouTube-nya? Jawab toh. Ojo meret Ojo meret toh, jawaban toh. Nama channel YouTube-nya siapa? Bajindul. Mah aku jaman. Mah aku wis mandek loh aku kok. Sudah budal. Sudah budal loh. Siapa? Aku ngelihat aja. Oke, Bajindul Junior ya guys. Thank you, bye-bye, tetap semangat ya dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Thank you.